Nggak pernah nih, nggak pernah sekolah peternakan itu nggak pernah gitu. Belajar berternak pernah, tapi sekolah yang berdasarkan dibuktikan dengan ijazah itu nggak pernah. Gitu. Tadi sudah diakui secara langsung. Nah, jadi Bang, gimana sih Bang Abang bisa berpikir nih? Bisa kepikiran, udah aku mau merancang mesin penetasan untuk telur puyuh. Gitu. Abang bisa berpikir merancang penetasan itu dari mana, Bang? Kalau awal sih gini ya. Assalamualaikum Karena warahmatullahi kan kita wabarakatuh. beternak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Edi dari channel Edi Pui Jambi. Khusus hari ini kita akan selalu bersama dengan beliau dari pagi sampai sore. Gitu nah. Nggak bisa kerja apa-apa guys. Kalaupun nanti waktu malam pun masih memungkinkan, tetap kita tahan di sini. Gitu. Ya, Tadi sudah ditelepon masalahnya habis maghrib ada acara. Ada undangan. Nah, itu pula yang jadi apanya ya? Alasan sebenarnya kalau saya bilang nih, ini alasan untuk pelarian nih, gitu karena kebetulan ada undangan. Gitu. Kadang-kadang waktunya kita terbatas ya, tumburan sana, tumburan sini. Apalagi kalau hari Minggu saya ya kita juga orang entertainment. Jadi terkadang kita nge-MC kemana-mana kan gitu demi mencari cuan guys. Lanjut Bang. Jadi gini, tadi kita sudah di video sebelumnya ada sudah banyak nih yang sudah kita bahas. Yang terakhir bahkan video sebelum ini ada penjualan telur tetas, gitu. Pemasaran Bang Edi penjualan telur tetas. Bahkan di situ pun ada telur fertil, gitu. Telur konsumsi pun sudah kita bahas. Nah, Bang, Abang tadi di awal video pernah bercerita, Abang pernah membuat mesin tetas sendiri, gitu. Ini benar-benar prestasi, bahkan yang Bang Edi pun sudah mengakui, kami nggak pernah belajar beternak, gitu. Nggak pernah sekolah peternakan itu nggak pernah, gitu. Belajar beternak pernah, tapi sekolah yang berdasarkan dibuktikan dengan ijazah itu nggak pernah. Gitu. Tadi sudah diakui secara langsung. Nah, jadi Bang, gimana sih Bang Abang bisa berpikir nih? Bisa kepikiran, udah aku mau merancang mesin penetasan untuk telur puyuh. Gitu. Abang bisa berpikir merancang penetasan itu dari mana, Bang? Kalau awal sih gini ya. Karena kan kita beternak itu saya mikirnya untuk proses berkelanjutan. Untuk terus gitu. Nah, jangan sampai berhenti di salah satu titik hanya karena ada masalah mungkin kerugian gitu. Ya kerugian pastilah. Siapalah yang nggak pernah nanggung rugi di setiap usaha gitu. Jadi saya berpikir dengan adanya penetasan, andai kata bisa menetas betul, kita membuat penetasan ini, andai kata memang betul-betul bisa menetas, berarti usaha ini proses kedepannya ada celah dari situ. Ada tanda-tanda kehidupan dalam usaha. Alamat bakal ada perkembangan karena berkembang terus. Setelah nanti kita punya penetasan, kita baru mempelajari indukan. Kan gitu. Nah, dari penetasan itu awalnya saya tuh hanya melihat di tempat kawan. Hanya melihat. Boleh dibuka, Pak. Boleh dibuka dia sambil bolak-balik telur. Saya hanya memperkirakan ukuran. Tidak secara detail. Saya nggak bawa meteran ke tempat kawan. Kok tahu kalau bahasa Jambi taunian. Kita nak nyontek kok tahu kan gitu. Ya? Nah, dari situ saya cuman memperkirakan, oh ini lebar sekian. Ini panjang sekian. Jarak dari bola lampu ke lampu yang lain ya sekian. Kemudian dari telur jarak ke lampu sekian. Kemudian bola lampunya dari bola lampu ke telur sekian. Di bawah ada air. Dari air sampai ke telur sekian. Itu sudah saya rekam di sini semuanya. Balik nanti ya kalau saya sedikit banyak tentang meteran, tentang gergaji tahu lah. Tahu lah, nggak begitu nol nian lah. Saya tahu lah ini sekian meter, ini sekian mili tahu lah. Nah, balik dari situ saya masih termenung. Nah, terus cara mati lampu otomatisnya pakai apa kata saya? Waduh, gue bilang. Yang penting ini kita bikin kotak dulu. Saya bikin kotak dulu waktu itu. Dari bahan-bahan yang bekas, lampu yo bekas, semuanya yo bekas. Saya kalau pikir tuh,
Ada ini masih ada nih guys. Contohnya ada tuh. Itu pertama kali memang benar-benar itulah jadi saksinya. Itulah itu. Ukurannya kan beda tuh. Besar kan dibandingkan dengan yang baru-baru sekarang gitu loh. Lebih bagus yang baru sekarang dan juga hasilnya pun lebih bagus yang sekarang gitu. Karena itu awalnya kan hanya memperkirakan. Lebarnya sekian masih banyak kesalahan. Jadi dari situlah saya berpikir, dari situlah saya kerjakan, saya nggak mau beli bahan. Kalau bisa manfaatkan bahan bekas, karena belum tentu berhasil kan gitu. Berpikirnya ke situ. Kemudian saya kebingungan cari yang namanya alatnya termostat untuk memutus arus, membatasi arus, jangan sampai suhu itu melebihi yang kita inginkan kan gitu. Di mana di Jambi ini yang ada? Zaman dulu beli online nggak ada, belum kayak gini gitu loh. Kemana saya ini? Sembari ngobrol dengan kawan-kawan, Mas, di Nes tuh ada loh toko peternakan besar itu kata dia. Aku tanya di setiap toko-toko, Pak, ada termostat? Nggak ada, Mas. Malah dia tanya termostat itu apa? Waduh, dia udah jadi, waduh, ini nggak bahaya nih. Nggak nyambung nih. Terus ya, nggak nyambung nih. Nanyo di setiap toko pakan, bahkan di tempat toko pakan yang kita beli setiap hari itu nggak ada loh di situ. Iya. Ada nggak termostat kok? Apa itu? Nah, orang nggak ngerti. Kalau kita tanya ke bengkel, ada termostat mobil. Saya pernah tanya termostat di dekat Gang Siku, di alat-alat komponen kipas angin, kulkas, situ. Kok ada termostat enggak kok kata saya. Termostat kulkas ukuran apa? Bukan kok, ini untuk penetasan. Oh, enggak ada lah di sini kata dia. Ya sudah. Akhirnya saya ketemulah termostat yang model lama, Mitra Jaya mereknya waktu itu. Saya beli itu, kemudian masih kebingungan alat yang namanya untuk mengukur suhu, termometer termometer suhu ruangan. Itu saya kebingungan setengah mati itu, Bang, dengan alat ini nih. Ini belinya di mana gitu nah. Sampai bingung saya browsing kemana. Rupanya aku nanya dengan anak keponakan orang kesehatan, itu di apotik yang besar yang menyediakan alat-alat itu ada di situ. Kayak kursi roda, terus kemudian kayak impus, itu pasti ada termostat ruangan, termometer ruangan. Akhirnya saya belilah termometer ruangan itu tadi. Terkumpullah itu alat, kemudian saya setting di angka sekian mati, di angka sekian hidup. Nekat saya, kemudian saya beli telur, saya coba betul. Dalam hati saya, andai kata ini menetas, walaupun nggak 100%, 80%, 70%, atau 50%, ada tanda-tanda keberhasilan di sini. Makanya saya tarik kembali ke awal tadi, ini penetasan prospeknya untuk berkepanjangan. Bukan hanya sekali ini kita pakai. Syukur nanti bisa kita kembangkan, bisa kita perbaiki lagi di mana letak kesalahan-kesalahan kita. Dan sekarang sudah banyak perbaikan-perbaikan. Banyak sekali. Kandang yang pertama itu sudah parkir, sudah mati mesin, sudah mati. Iya. Jadi itu sudah mati mesin yang lain yang hidup, mesin lain itu. Karena itu ternyata kurang efektif. Bukan nggak efektif, kurang maksimal memang karena dari segi ukurannya itu tadi ternyata gitu. Nah, sembari belajar itulah, sembari berjalan itulah saya perbaiki semuanya untuk penetasan itu. Kemudian kita berani share ke YouTube karena sudah ada daya tetasnya gitu. Kalau yang lama pernah saya share ke YouTube, ini loh saya pertama kali buat mesin box besar, kapasitasnya besar, ternyata bola lampunya hangatnya itu kurang ternyata karena kebesaran ruangan gitu loh. Nah, dari situlah kita pelajari semuanya itu. Gitu. Awal-awal mula seperti itu. Artinya daya panasnya kurang untuk mengerami telur. Iya, kurang. Dulu pernah saya itu mencoba beli termometer di badan yang kalau kita sakit itu bunyi. Nah, itu ketika itu kawan kan ada ayam ngeram. Saya taruhlah itu di situ di atas telur. Nah, saya taruh di atas telur, saya tunggui kapan dia bunyi, di angka berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan hangatnya telur ini. Begitu bunyi, sensornya saya ambil.
di angka 38 ternyata. Oh, berarti suhunya harus 38. Ya matinya berapa? Nah, itu kebingungan saya. Kemudian saya turunkan menjadi 37 hidup, 38 nanti mati. Saya buat 1 derajat seperti itu, seperti yang sekarang yang saya terapkan itu. Ini mati sebentar hidup, Iya, sebentar hidup, sebentar mati. Memang kayak gitu. Saya terapkan seperti itu. Dari proses pertama sampai sekarang perjalanan untuk merancang mesin seperti itu. Kenapa saya lebih mengutamakan untuk membuat penetasan? Karena saya berpikir kembali proses yang akan kita jalani harus panjang. Jangan hanya berpikir sebentar. Dari proses pembuatan penetasan itulah nanti kita akan berproses panjang. Kalau nggak kita buat sendiri, kita bisa jual. Kita bisa jual puyuhnya. Kita bisa jual juga penetasannya. Kalau penetasan efektif dan juga penetasan itu bagus. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga ya ada sih yang pesen penetasan dengan kita. Terakhir kemersam sama telur-telurnya. Dia bilang netas nggak Pak? Kalau nggak netas baliin duit dah. Barang baliin duit saya baliin. Itu jaminannya. Kalau nggak netas. Nggak mungkin nggak netas. Karena apa? Saya berani jamin, wong saya sudah ngalami. Iya. Ini udah banyak nih, guys. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam kandang Bang Edi ini, untuk mesin tetas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya mungkin isinya mesin tetas. Gitu. Gitu. Jadi udah belasan gitu, enggak. Jadi kalau misalnya ragu, ya kalau ini ragu, katakanlah mungkin di mesin tetas yang pertama itu kurang maksimal, mesin tetas yang kedua juga kurang maksimal. Tapi macam mana dengan mesin tetas yang ke-13 gitu? Ya masa ya Bang, sudah hampir 10 lebih kita buat mesin tetas nggak maksimal juga hasilnya, ya kan? Pasti semua berkembang. Begitu, pasti ada perubahan di situ. Jadi Bang Edi, cukup lanjut, cukup. Jadi itulah cerita dari Bang Edi, kok bisa Bang Edi merancang mesin tetas nih, gitu. Padahal awalnya ilmunya aja nggak ada ya, Nggak ada. Kebingungan, nggak usah kita mau dapat ilmunya gitu. Nah, gimana sih untuk supaya mati hidup ataupun ukuran semua nggak ada benar-benar karena sudah ada pengakuan beliau nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar gitu, nggak ada dibuktikan dengan ijazah. Kalau bertanya dengan Bang Edi, Bang, mana ijazah peternakannya? Nggak punya gitu. Nah, walaupun punya juga nanti Bang Edi download mungkin di Google. Ya, Bang, itu pun bukan atas nama beliau. Gitu. Punya memang ijazah. Kita tampil apa adanya, guys. Tapi bukan punya beliau. Nah, jadi untuk teman-teman, saya harap apa yang sudah disampaikan Bang Edi benar-benar bisa membantu kita semua, termasuk saya yang masih belajar, Bang Edi pun yang tetap sama-sama belajar ya, pelajari terus keadaan. Jadi untuk teman-teman cukup sampai di sini videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe, kita saling bantu kami untuk mengembangkan channel ini, dan kami juga akan terus melakukan sharing-sharing, bahkan bukan cuma sebatas di sini. Ada banyak sekali peternakan yang di Jambi, di Provinsi Jambi, itu bakal kita gali terus. Nanti kita undang juga ilmunya kawan-kawan yang lain. Kalau saya, mereka jangan sampai ketemu saya, pasti saya todong gitu. Pasti saya todong, pasti saya pinta ilmunya gitu. Nah, nggak mau ngasih ilmu, saya tunggu, pokoknya harus keluar gitu. Nah, untuk teman-teman terus dukung channel Sahabat Puyuh Jambi dan juga channel Edi Puyuh Jambi, semoga semakin berkembang. Cukup sampai di sini videonya, terima kasih.